Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang ayo Sri, siap belajar hari ini. Siap. Sehat ya semuanya ya. Sehat. Oke. Sekarang yang tidak hadir berapa orang? Dua aja. Alasannya apa? Sakit. Berapa hari? Hari Baru satu hari, baru hari ini. Iya. Baru hari ini. Terus yang satunya siapa lagi kan tadi dua. Siapa lagi? Isa. Alasannya apa? Dari sunat. Sunat. Semoga cepat sembuh sunatnya. Oke. Sekarang Bapak tolong disiapkan kelasnya. Attention please. Stand up please. Read to our teacher. Let's pray together. Finish. Sit down, please. Kasih comment pen. Comment pen I ya. have 2 minutes. Ya, Roman. Yeah, sure. And Kiara, how much money do you have today? I have that many cups and May I borrow 2,000 please? yes. Later ya, after this class. Nah, hari ini tadi dari dua pertanyaan tadi kalian kira-kira bisa mengambil benang merah itu tentang apa? Dan tanya tentang apa? Dan tanya tentang seberapa banyak kalian punya, ya kan? Seberapa banyak kalian punya barangnya itu, terus benda apa saja yang meminta? Pen, pen, yuk bisa dihitung tidak? Bisa. Terus tadi pen tanya dia pakai match atau match atau mini? Mini, karena dia bisa dihitung. Terus sama Kiara saya minta apa tadi? Minta uang. Uangnya bisa dihitung tidak? Tidak ya, maksudnya tidak dalam bentuk kayak bilang kayak begini ya, nominal. Nah, dan saya makainya apa? Match. Oke, itu kira-kira nanti materi yang akan kita pelajari. Terus nanti ada video yang mau tampilkan dan kalian simak ya baik-baik ya, karena ini materi pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, please people. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala future lesson being fun. Again, as people, today we are going to study about quantifier. Hari ini kita akan belajar tentang quantifier. Apa sih itu quantifier? Quantifier itu adalah kata atau kumpulan kata yang letaknya sebelum kata benda atau kata noun dan biasanya digunakan untuk memberitahu jumlah atau ukuran suatu benda tersebut. Misalnya, banyak, sedikit, beberapa, dan lain sebagainya. Quantifier in English dalam bahasa Inggris itu ada beberapa. Yang akan kita pelajari kali ini adalah many,
many, much, few, little, a little, some, dan juga any. Much, many, few, little, some, and any yang punya fungsi yang berbeda-beda. Apa saja sih bentuk dari quantifier? Quantifier dalam penggunaannya akan membedakan antara countable noun dan uncountable noun. Quantifier yang pertama, kalau dalam bahasa Indonesia artinya banyak. Countable noun maupun uncountable noun bisa menggunakan kata a lot. A lot of artinya banyak. Jadi dia bisa digunakan untuk countable noun maupun uncountable noun. Contohnya adalah jadi sama-sama banyak ya, ada banyak apel dan juga ada banyak air. Sama, apel itu adalah countable noun, sedangkan air adalah uncountable noun. Jadi kalau of itu bisa digunakan untuk countable noun dan juga untuk uncountable noun. Contohnya, sugar has a lot of books. Karena dia books ini adalah countable, jadi dia tak bisa menggunakan a lot of. Contoh kedua, JK buys a lot of bananas. JK membeli banyak pisang. Contoh yang ketiga, Jacob drinks a lot of water. Water ini adalah uncountable noun, namun dia juga bisa menggunakan a lot of. Contoh yang keempat, Jim needs a lot of sugar. Sugar ini adalah uncountable noun, dia juga bisa menggunakan a lot. Jadi a lot of itu bisa digunakan untuk countable noun, misalnya apple, banana, dan juga bisa digunakan untuk uncountable noun, kayak water, sugar, salt, dan lain sebagainya. Kemudian ada perbedaannya juga antara countable noun sama uncountable noun. Banyak, kalau uncountable noun biasa menggunakan many, sedangkan untuk benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun biasa menggunakan much. Many dan much mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Many digunakan untuk countable noun. Contohnya di table, car, book, spoon, etc. Sedangkan much itu digunakan untuk uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya water, sugar, money, etc. Contoh kalimatnya adalah untuk yang menggunakan many, Yuki eats many apples. Karena di sini adalah apples itu adalah countable noun atau benda yang dapat dihitung, maka dia menggunakan many. Yuki makan banyak apel. Contoh kedua, Alvaro has many cars. Karena cars ini adalah countable noun, maka dia menggunakan many. Alvaro mempunyai banyak mobil. Sedangkan much ini digunakan untuk uncountable noun. Contohnya, Jimmy buys much salt. Karena salt ini adalah uncountable noun, garam itu tidak bisa dihitung, maka dia menggunakan much. Contoh yang kedua, Jono has much money. Uang, money adalah uang, itu tidak bisa dihitung, maksudnya uncountable, maka dia menggunakan much. Jono has much money. Berikutnya ada sedikit. Countable noun biasa menggunakan few, sedangkan uncountable noun menggunakan a little. Sedikit ya. Countable noun menggunakan few, sedangkan uncountable noun menggunakan little. Kalau sedikit banget, countable noun menggunakannya few, kalau uncountable noun menggunakan little. Dikit banget, hampir nggak ada. Contoh kalimatnya bagaimana? A few atau few, little atau little itu artinya sama-sama sedikit. Kalau few itu sedikit, sedangkan few dikit banget. Kalau bahasa Jawanya tuh sitik dan sulit. Kalau bahasa Jawa ini sedikit tapi masih ada yang bisa buat kita masih ada lah gitu. Kalau few itu dikit banget hampir nggak tersisa. Few atau few ini digunakan untuk countable noun. Contohnya kayak table, car, friends, apple, etc. Jadi countable noun itu benda yang dapat dihitung. A little artinya sedikit. Contohnya air setengah gitu ya, itu artinya sedikit tapi masih bisa digunakan, masih ada
sedikit tapi masih ada. Sedangkan little itu dikit banget, jadi airnya tuh udah hampir habis gitu barangnya. Satunya dibedakan ya antara sedikit A sama little itu dibikin untuk comfortable now, katanya kan buat water, super, money, etc. Contoh kalimatnya adalah menggunakan few atau few. Contoh kalimatnya, I am happy. I have a few good friends in my life. Saya senang. Saya mempunyai sedikit teman baik dalam hidup saya. Meskipun dia pakainya adalah a few, karena dia friends itu adalah comfortable noun, jadi dia menggunakan few. A few yang tadi saya katakan itu artinya sedikit, jadi masih ada teman. Ada Saya teman tapi sedikit dua, ya. tiga, jadi masih ada teman. Sedangkan untuk few, contohnya I am sad. Saya sedih. I have few good friends in my life. Saya sedih. Saya punya sedikit banget teman baik dalam hidup saya. Artinya dia hampir nggak punya teman baik di dalam hidupnya. Si kalau kalimat yang pertama kemudian I am happy. Few dan juga few. ya. Kalau few itu artinya sedikit. Kalau few itu artinya dikit banget. Kalau ada nya itu sedikit. Kalau ada nya itu sedikit. Kalau sedikit lagi Begitu juga dengan little. I have a little money. Saya punya sedikit uang. I can help him. Saya punya sedikit uang. Jadi saya bisa membantu dia. Karena money ini adalah uncountable noun, maka dia menggunakan a little. Sedangkan yang kedua, I have little money. I can buy anything. Saya mempunyai sedikit uang. Saya nggak bisa beli apapun. Jadi pengurangannya itu dikit banget. Jadi hampir kalau yang habis. kalimat satuannya kira-kira mungkin masih ada Few digunakan untuk satu orang, sedangkan little kalau digunakan kalimat yang kedua itu kan money itu mungkin kayaknya udah 100 udah 100 rupiah ini gitu. kalimat positif. Dia Dia punya untuk oh iya sampai sini ya. sama-sama menggunakan some. Sedangkan untuk kalimat negatif ataupun interrogatif biasanya menggunakan kata and. Some biasanya digunakan untuk kalimat positif. Some Kalimat positif. untuk kalimat negatif. Kalimat ini atau kalau ini untuk kalimat negatif sampai Juki has some bananas in his bag. Karena ini adalah kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang tidak ada tidak ada notnya gitu, namanya adalah kalimat positif. Maka dia menggunakan some. Juki mempunyai beberapa pisang di dalam tasnya. Alvaro needs some sugar. Needs karena dia itu adalah kalimat positif, jadi dia menggunakan some. Ingat, some bisa digunakan untuk countable noun maupun bisa digunakan untuk uncountable noun. Bananas di sini adalah countable noun, sedangkan sugar di sini adalah uncountable noun. Jadi tetap sama-sama menggunakan some. Cuman bedanya kalau some digunakan untuk kalimat positif, sedangkan ini itu digunakan untuk kalimat negatif. Contohnya, Sergio does not have any money. Karena ada kata not, artinya ini adalah kalimat negatif, maka dia menggunakan ini. Sergio tidak mempunyai beberapa orang. Jono does not have any friends. Jono tidak mempunyai beberapa teman. Karena dia ada not-nya, jadi di sini dia menggunakan any. Gitu. Thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Okay, now Oke, tadi pahamkan ya apa yang sudah ditampilkan. Ada pertanyaan sampai
dalam kalimat ya. Aneh. Oke, contoh kalimat negatif. Dia itu memakai kata mau, ya. Dia memakai kata what. Misal, has not. Has not. Tidak punya. Oke. Terus ini yang panjang penulisannya. Biasa dipendekkan menjadi hasn't. Nah, kalau mendapatkan penulisan yang tidak begitu aku ini. Berarti sampai di sini. Terus kalau ini dia haven't not. Ya, sama. Ya. Jadi ciri-cirinya yang negatif itu yang pakai kata nah, bisa seperti ini penulisannya, bisa juga seperti ini. Ini yang ini bentuk kalimat yang negatif. Terus yang interrogatif, kata tanya. Jadi yang dirasakan kalimat tanda akhir setiap akhir kalimat bla 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 ada tanda tanya, itu namanya interrogatif. Sampai sini paham saya? Oke, sekarang saya mau lihat apa berarti tadi yang materi. Bisa tidak masing-masing menuliskan 10 macam kalimat? Yang pakai apa tadi? Ada masih ingat? Jadi contoh-contohnya itu apa? Hah? Contoh-contohnya tadi itu apa? Benda yang bisa dihitung. Benda bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung apa? Contohnya tahu tadi apa? Tidak bisa. Bukan tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung ya tidaknya, bukan bisa dihitung tapi dia memakai ukuran atau satu satuan. Ya. Contoh, ini contoh-contoh yang benar bisa dihitung, misal kayak apa tadi saya? Apple. Dia bisa dihitung karena bisa dihitung satu-satu. Nah, terus kalau yang benar kayak gani, terus apa lagi tadi? Sugar, dan hair bisa dihitung nggak? Sand bisa dihitung nggak? Sand, tidak. Stars, bintang, bisa nggak? Enggak, tidak ya, tidak bisa dihitung tuh. Ini boleh. Oke, sekarang bikin kalimat 10. Kalau kalian paham tadi kira-kira pakai apa tadi? Pakai lot, pakai some, pakai ini, terus pakai little, pakai few, little, many, much. Oke, bebas. 10, masing-masing satu orang 10. Oke ya. Ya kan. Jadi tadi yang absen namanya siapa tadi? Ya. Yang senang tadi siapa? Reza. Oke. Mau ditengokin temannya dong. Ini yang disunat belum, yang belum berapa orang lagi? Oh, udah ada dua. Oke, jangan nanti minta siapa satu orang. Udah.
Sudah siap?
Oke, sudah selesai pekerjaannya? Oke, sudah selesai belum? Revisi satu-satu ya. Ya, mau tahu paham tidak sama yang tadi dipresentasikan di video? Oke, ya. Masing-masing biasanya 7 coba sampai mata dalam pemeriksaan di sini. Ya, apa kalimat yang kedua? How much card do you have? How much Card do you have? car do you have? Card. More. Oh iya, bisa masuk sport. Oke, masuk sport do you have? Ya, oke. Now, siapa lagi yang bisa? Ayo, silakan sayang. I need some water to drink. Okay, excellent. I need some water too. Oke, perwakilan grup ini sudah. Kalau grup ini siapa? Oke, dia. I have a few cards. I have a few cards. Oke, bisa. Terus next tuh. Oke. He has a few windows. He has a few windows. Oke, he has a few windows. Now, Dija, apa kalimatnya begini? Hah? Oke, bisa. Bisa have some money. Oke, Nabil. I have some food. Terus, tadi kalimatnya apa? I need a little of sugar. Excellent. Yes. Asli. He has a lot of money. Oke, pokoknya sebentar pekerjaannya dikumpul ya, nanti saya periksa. Oke, itu contoh-contohnya ya, contoh-contohnya yang kalian tulis tadi kan ya. Sekarang ada 10 pertanyaan. Siapa yang berani maju? Beberapa? Yuk, lanjut. Mana yang kemudian dilakukan? Siapa? Kasih. Kasih lagi. Siapa lagi selain Sasi? Kasih lagi 10. Nomor berapa Sasi? Sekarang lagi. Ini apa itu Pak? Ya, dia pakai not, jadi dia pakai any. He doesn't have any friends. Artinya apa? Dia tidak punya beberapa teman. Mengerti? Tahu artinya mana? Oke, nomor selanjutnya. Makasih Sasi. Siapa lagi yang mau? Tiara. Tiara atau tidak ini? Tiara, oke. Masa dia lagi? Nomor yang kedua ya, salah ya. We have some roses in the garden. Apa artinya kira-kira? Apa artinya? We have some roses in the garden. Ya, pintar Sasi. We have some roses in the garden. Kami punya beberapa bunga mawar di taman. Oke,
There are not any books. Ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? There are not any books. Ada yang tahu artinya apa? Tidak, ya. Tidak ada beberapa. There are not. There are beberapa. Oke. Sekarang siapa lagi? Oke, siapa namanya sayang? Siapa? Yang mana? Ayo, ini sayang. Ayo, kelompoknya 3 sama lagi Ustaz yang membantu. Dari tadi belum main. Ini match H atau L? H ya. Oke. How much butter do you need? Dia pakai match sama ini butter. Butter artinya apa? Ya, mentega. Ya, berapa mentega yang kamu butuh? Next. Oke, ini lagi ya. Ya. Ini lagi karena dia pakai tidak serta any cost. Apa artinya? Apa artinya? Dia tidak memiliki mobil. Ya, tidak have any cost. Dia tidak memiliki mobil. Dia di sini perempuan. Oke, masih ada empat lagi. Siapa yang lain? Itu yang belakang. Yang mana? Oke, masih lagi. How much money do you have? Sama ya kalimatnya kayak sama pertanyaan yang tadi yang di awal. Artinya apa tadi? Ya, berapa banyak uang yang kamu miliki? Tiga pertanyaan lagi. Ya. Pokoknya nanti ayo, bangun sayang, jangan tidur. Dua lagi, masa nggak bisa? Apa? How many cars do you have? Berapa banyak mobil yang kamu punya? Sekarang 2, yang siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, kelompoknya tadi ada yang tahu? Enggak. Udah itu aja. Biasanya siapa? Ayo sayang, satu pertanyaan. Ayo Lon. Ya. Oke. If you find some strawberries, keep some for me. Ada yang tahu artinya? Tidak. Kayaknya dapat nilai A di kelas ini adalah
There is a conversation between A, I, and B. Percakapan antara A sama B. Analyze the dialogue text below. Baca ini baik-baik. Baca baik-baik.
Dia dulu ya, dia.
Release on. Sudah? Finish? Pokoknya tiga kerja sama dong. Sambil nunggu kalian bersihkan dulu ya. Ada yang mau menghapus? Ada yang mau menghapus ya? Finish? Nayan, kalau mem tanya finish, bilang Nayan ya. Oh, yang mem. Tulisannya Nayan begini. Okay, 1 minute more. 1 menit lagi. Okay, finish. Ayo, masa cuma soal begitu? Butuh waktu lama. Ini
Ya. Ya, apa saja kalimatnya? I have so much to do. Some ya. Much. Some. Oh, I have so much to do. Okay, now next second one. You have many things to eat. You have many things to Things to be. Dua. Ayo, latihan membaca juga. Supaya tekan lidahnya. To be arranged. Be arranged. Arranged. Okay, now next sentence. There are some clothes and shoes. They are some. Clothes and Udah kan? Okay, now next sentence. And there are some books. And there are some books. Okay, now. Well, few of them are Contohnya ambil sebenarnya ciri bukan kitanya apa dulu saya terus next sisa satu kali jawab apa ya yang pertama table. Contoh noun. Then There are two small tables. small table. Then Clothes and shoes. shoes. Shoes apa sih? Sepatu. Ya, terus apa lagi? There are some clothes and there are some books. Book. Apa artinya book? Berapa? Jadi kontabelnya cuma berapa? 6. Apa lagi? Baru 3. Apa itu? Oh, tempat tidur. Dan bed ya? Nah, I will put them in. I will put them in the cupboard. cupboard. Oke, mari cupboard. Mari. Dan ini tadi tuh. Apa lagi? 5. Nah, apa lagi? Terus ada tadi namanya nomor 3. Enggak ada. Oke, udah. Next, terus kelompok siapa? Tiara. Tiara. Siapa speakernya di situ? Siapa pembicaranya juga? Ya, oke. Saya dan teman kelompok saya menemukan 5 kalimat dalam dialog. Ya, silakan. Tadi benar ya? Tadi 6 kalimat ya? Kalau yang Tiara, 5. Apa saja sayang? I have so much to do. Ya. You have many things to be arranged. Ya, next. There are some bugs and shoes. Oke. And there are some books. Oke. Well, few of them are red. Oke. Benda Ya, ini kontak noun. table, books, clothes and shoes, bed, and cupboard. Oh ya, sama ya. Sama. Kontak noun itu ada Stuff. apa itu staff? Perabotan. Kantor. Ya. Oke, saya jadi conclusionnya dari
Oke, ya. Namanya ada staff. Thank you, sebentar supaya bisa periksa lagi dikumpul ya pekerjaannya. Bisa minta tolong ke kelas kumpul pekerjaan kelompoknya. Oke, ayo. Oke. Sudah sayang. Dari rumah kan sama kelompoknya kelompok berapa? Ya. Oke. Makasih. Oke, now. Are you ready for ice skating? Oke. Kalau ice skatingnya cuman tebak-tebak. Good. Oke, ready? Oke. Cluenya, saya akan berlibur selama 26 hari. Saya akan berlibur selama 26 hari. Kalau hari pertama saya mengajak Astrid dan hari kelima saya mengajak Ernie, hari ke-18 saya ajak siapa? Hah? Cluenya, perhatikan cluenya. Saya akan berlibur selama 26 hari. Kalau hari pertama saya akan mengajak Astrid, hari kelima saya mengajak Ernie, hari ke-18 saya mengajak siapa? 18 saya mengajak siapa? Hari pertama saya mengajak Astrid, hari kelima saya mengajak Ernie. Kalau hari ke-18 kira-kira saya ajak siapa? Ya. Hari ke-18 saya mengajak Raul. Hari pertama saya ke apa ya? Belum pernah jawaban sih. Kemana gitu ya? Pantai Kuta gitu ya. Kalau hari kelimanya saya ke Pantai Kuta mengajaknya Enal. Hari kelima saya ngajak Enal. Hari ke-13 saya ajak siapa? Hari ke-13 saya mengajak Hah? Hari ke-13 saya mengajak Marsha. Ya, Marsha. Mengerti sampai sini? Once more ya. Once more. Oke. Saya akan berlibur ke Raja Ampat 26 hari gitu ya. Kalau hari kedua saya mengajak Benny, hari ketiga saya mengajak Charlie, hari ke-26 saya ngajak siapa? Seperti
live. Okay, mungkin nanti next penutupan kita bahas sedikit dulu baru kita pergi ke materi berikutnya. Okay, I think it's enough. Thank you for today. Thank you your semangat. Mem akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time. Bye bye class. Siapkan. Siapkan.